kocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Tegar Darmawan, NIM 2284-2003. Perkenalkan, nama saya Gantu Gunawan, NIM 2284-2202. Perkenalkan, nama saya Devi Bajamari, NIM 2284200046. Ya, di sini kami dari kelompok 7 akan membuat video tutorial mengenai servis berkala di rumah. Adapun yang kami kerjakan, yang pertama servis rem, yang kedua bagaimana cara membleeding, yang ketiga membersihkan saringan AC plus AC cleaner, yang keempat membersihkan saringan udara dan pengecekan yang lainnya, dan yang terakhir yang kelima bagaimana cara menjemper aki mobil bila aki mobil tersebut lemah. Nah, untuk video tutorial ini diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran. Baik, langsung saja simak video tutorial berikut ini. Ya, adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan dalam servis berkala ya di rumah itu ada alat dulu. Pertama itu ada dongkrak ya, dongkrak hidrolik, kemudian ada jack stand, kemudian ada kunci roda, kemudian ada ring 14, ada ring 8, kemudian ada brake cleaner. Di sini ada penetran oil, kemudian ada 2 botol minyak rem, ada grease, dan ada amplas halus, dan ada majun. Dan untuk menjemper aki itu menggunakan alat ini, kabel penjepit ya, positif dan negatif, dan 1 buah aki mobil. Oke, selanjutnya simak video berikut ini. Baik, yang pertama di sini saya akan memperhatikan bagaimana cara membersihkan rem depan dan rem belakang. Langsung saja simak video berikut ini. Baik, selanjutnya kampas rem dibersihkan menggunakan amplas halus. Selanjutnya bersihkan lagi menggunakan brake cleaner. Baik, selanjutnya kita ukur ketebalan kampas rem ini menggunakan jangka sorong. Untuk ketebalan kampas rem ini tebalnya itu 3 mili. Nah, untuk limit dari kampas rem ini limitnya itu 3 mili. Jadi untuk kampas rem ini masih bisa digunakan.
Baik, selanjutnya saya akan membersihkan rem belakang. Yang dibersihkannya itu pinggirnya saja ya. Kalau misalkan yang di amplasnya ini nanti pasti akan habis itu amplasnya. Jadi hanya dibersihkannya pinggir-pinggirnya saja yang kotor-kotorannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengukur ketebalan kampas rem belakang pada tipe tromol menggunakan jangka sorong. Mengukurnya tuh di 3 titik ya. Ke sini ada celahnya. 1, 2, 3. Nah, untuk kampas rem tipe tromol ini untuk ketebalannya tuh masih di atas 2 mili untuk ketebalannya. Nah, untuk limitnya kampas rem tromol ini yaitu 1 mili gitu. Jadi kalau misalkan udah kurang dari 1 mili harus diganti. Nah, jadi untuk kampas rem tipe tromol ini masih bisa digunakan karena ya ketebalannya ini masih di atas dari limit gitu. Baik, perlu diketahui untuk kampas rem ini tipe tromol jaraknya tidak boleh terlalu jauh dengan tromol. Jadi harus dekat mungkin dengan tromol supaya untuk pengeremannya tuh jadi lebih pakem gitu. Nah, jika kampas remnya ini jauh dengan tromol jaraknya, nah kita bisa setel melalui baut penyetel atau istilahnya itu adjuster menggunakan obeng min seperti itu. Nah, untuk ini
penyetelannya tuh sudah pas itu untuk jaraknya, sudah pas pada tromol itu untuk jarak dari kampas remnya. Baik, di sini kita akan mengecek penyetelan rem tromol dengan cara kita bisa memutarkan rem tromol ini. Nah, untuk memutarkan rem tromol ini kita untuk mengetahui gesekan gitu. Gesekannya tuh yang pas itu jadi harus ada gesekan sedikit gitu. Nah, jadi tidak boleh terlalu longgar dan tidak boleh terlalu seret gitu gesekannya. Nah, pada penyetelan ini sudah pas gitu, karena di sini sedikit gesekan. Nah, untuk ini ya penyetelannya seperti itu. Di sini saya akan melakukan proses bleeding, yaitu dilakukan dengan 2 orang. Yang satu ada di dalam untuk memutarkan rem, dan satu lagi itu untuk membuka nipple atau saluran minyak rem yang keluar untuk membuang minyak rem dan udara yang tercampur. Ya. Jadi ini dilakukan sampai minyak rem tersebut tidak tercampur lagi dengan angin. Ya, itu dengan dilihat apabila ada gelembungan atau masih ada gelembungan di dalam minyak rem tersebut, berarti ini proses bleedingnya masih terus berlanjut ya, sampai minyak rem tersebut sudah tidak tercampur lagi dengan angin atau gelembung-gelembung udaranya. Gitu. Di sini saya akan melakukan proses bleeding, yaitu yang satu di dalam itu untuk memompa dan satu lagi untuk membuka saluran minyak rem. Tuh, pompa lang. Dan kocok, dan kocok, dan kocok, dan kocok. Tuh, ini masih ada gelembung udaranya ya. Jadi terus lakukan proses bleeding. Dan kocok, dan kocok. Baik, di sini jangan lupa ditambahkan minyak rem ya, karena dalam proses bleeding ini itu membuang minyak rem. Jadi kita tambahkan minyak rem ini yang baru ya di dalam tangki supaya tidak kehabisan. Dan ini setelah hasil proses bleeding, bahwasanya minyak rem ini tidak tercampur lagi ya oleh udara. Jadi artinya proses bleeding ini telah selesai pada roda depan. Kemudian lanjut ke roda belakang ya. Sampai belum? Baik, selanjutnya ke roda belakang ya. Sama prosesnya sama kayak roda depan. Ya, itu untuk membuka salurannya di sini ya, untuk roda belakang. Kocok lang, pompa. Dan kocok. Dan kocok. Dan kocok. Dan kocok.
silakan. Ya, jadi pada roda belakang telah selesai ya dan proses bleeding. Jadi minyak rem ini telah tidak tercampur lagi oleh angin ya. Jadi proses bleeding sudah selesai. Kemudian ini dalam proses bleeding ini dilakukan keempat roda ya semuanya. Kali ini kita akan membersihkan blower AC. Ini sudah kita buka. Lalu kita akan membuka bagian dalam sini, ada saringan AC. Sebentar. Nah, terlihat bahwa di sini saringan AC-nya sangat kotor ya. Jadi kita harus sikat dulu. Nah, lihat banyak sekali debu. Ini adalah hal yang tidak baik bagi keluarga Anda karena debunya sangat banyak sekali, bisa dilihat. Oke, kali ini kita akan membersihkan blower AC ya dengan AC cleaner. Di sini itu terdapat fitur bahwa AC cleaner ini dapat menghilangkan bau, meningkatkan kualitas udara, menghasilkan aroma yang bersih dan segar, mengurangi kuman bakteri, dan meningkatkan efisiensi sistem pendingin. Mereknya itu adalah Wood ya. Jadi kita langsung saja masukkan selang ini ke dalam blower AC. Setelah masuk, kita semprotkan sampai habis. Selanjutnya pemasangan saringan AC yang telah dibersihkan oleh sapu putih tadi. Kita langsung masukkan saja ke sini. Oke, pada kali ini saya akan membersihkan saringan udara. Kita buka dulu. Kita ambil saringan udaranya. Lalu kita sikat dengan udaranya. Setelah saringan udara ini dibersihkan, kita kembalikan lagi ke tempatnya. Kita rapikan. Dan kita tutup. Kali ini saya akan mengecek olinya. Kita tarik. Kita bersihkan dulu. Kita masukin lagi. Kita tarik lagi. Lalu kita baca.
Nah, bisa dilihat di sini ada garis. Olinya itu ada di bawah garis ini. Berarti masih volumenya itu masih ada, belum berkurang gitu. Oke, setelah kita mengecek oli, selanjutnya kita akan mengecek volume dari air filter dan air radiator. Kita cek dulu air filternya apakah masih banyak atau berkurang. Kita lihat di sini bahwa airnya itu berkurang ya guys. Jadi kita harus menambahkan air. Selesai, kita tutup. Selanjutnya kita ngecek air coolant atau air radiator. Kita buka. Dan bisa dilihat meternya di sini bahwa air coolant ini terindeksi bahwa full, berarti tidak usah kita isi kembali. Dan pengecekan sudah selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjumper aki yang lemah. Aki yang lemah itu disebabkan oleh keteledoran kita karena menyalakan lampu di mobil selama 24 jam penuh, sehingga aki ini akan lemah. Lalu kita akan menjumpernya. Di sini ada kabel negatif yang berwarna hitam yang telah dihubungkan pada aki. Lalu ini ada kabel merah, ini kabel positif. Nanti kedua, yang pertama dulu ya, ini kabel negatif ini dihubungkan ke aki yang negatif yang ini. Nah, setelah itu kabel merah dihubungkan ke yang positif juga. Nah, sini. Lalu setelah ini tertancap seperti ini, kita langsung start mesin. Setelah mobil dinyalakan atau telah mengisi dari aki yang lain, lalu kita cabut. Oke, sekian, terima kasih video tutorial mengenai servis berkala di rumah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.